berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Isa, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok terakhir kayaknya ini akan melakukan praktik coaching, di mana pada kesempatan yang pertama ini Pak Herman sebagai coach, saya sebagai coachnya. Situasinya ini adalah saya menceritakan kondisi di sekolah saya, di mana teman-teman di sekolah saya itu sering datang terlambat ke sekolah. Kemudian situasinya ini ketika jam makan pada saat lokakarya, jadi saya mendatangi Pak Herman dan bercerita tentang kondisi di sekolah saya. Bisa kami mulai, izin. Pak Herman, sudah bisa ya? Kita mulai ya? Mulai saja, Pak. Selamat siang, Ama. Oh, selamat siang, Pak Bambang. Apa kabar, Pak Bambang? Alhamdulillah, sehat nih, Ama. Oh. Gimana kegiatan lokakarya hari ini nih? Kegiatan hari ini nih asik. Materi-materi yang sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada kesempatan ini kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing, Ama. Ama, saya mau cerita sedikit nih. Oke, baik, Ama. Ama mau menceritakan tentang apa, Ama? Ini di sekolah saya ini, teman-teman di sekolah ini susah sekali datang lebih awal tuh, sering terlambat. Oh, begitu, Ama ya. Jadi pada kesempatan ini nih Ama bertemu dengan saya, duduk dengan saya ini nih Ama mau ini ya curhat terkait masalah yang Ama hadapi di sekolah ya. Iya begitu, Ama. Oh ya. Saya rasa bahwa Pak bisa bantu saya seperti apalah. Oke, baik, Ama. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira harapan apa dari coaching kita pada kesempatan ini? Ya, saya berharap mungkin Pak bisa bantu saya lah cari solusi atau jalan keluar ini kan. Teman-teman ini sering datang terlambat ini. Oke. Ini Pak Bambang. Jadi terkait ini ya masalah
Pak Bambang punya di sekolah itu terkait kedisiplinan. Kira-kira menurut Pak Bambang sendiri itu disiplin itu seperti apa? Ya, kalau yang saya ketahui ya, yang sederhananya kalau disiplin ke sekolah ya minimal bisa datang lebih awal gitu, tertib dari segi disiplin dalam pakaian, disiplin pada dalam hal administrasi, jam masuk mengajar dan jam keluar dari kelas. Cuman yang paling bermasalah di sekolah saya ini teman-teman suka datang terlambat nih Kak. Kadang-kala Oh, orang tua sering apa nih Kak, sampaikan ke saya, guru-guru di sekolah nih kok suka datang terlambat gitu. oh iya ya Pak Bambang, berarti pribadi Pak Bambang juga merasa tidak nyaman karena sebagai seorang calon guru penggerak ini sekarang kan istilahnya sudah mulai mempraktikkan hal-hal baik, termasuk bagaimana kedisiplinan, bagaimana berhadapan dengan anak, sehingga masalah ini membuat Pak Bambang sendiri tidak nyaman. Nah Pak Bambang, eh, di sini saya mau tanya sedikit, saya mau tahu sedikit bagaimana presentasi kehadiran guru-guru di sekolah itu satu minggu itu presentasinya seperti apa? Apakah sebagian besar atau mungkin hanya satu dua orang yang mengganggu kenyamanan istilahnya kedisiplinan di sekolah tersebut? Kalau dihitung presentasinya ini cukup tinggi sekali ya Ma. Jadi ini bisa sampai di angka 98 nama. Cukup besar sekali. Jadi bisa dibilang ya paling 1-2 orang saja yang bisa hadir lebih awal ini. Oh, begitu Pak. Baik Pak. Kira-kira apakah sudah ada solusi yang Pak Bambang ini lakukan di sekolah Pak Bambang sendiri? Ya, yang pertama sih saya berusaha untuk hadir lebih awal lah. Mungkin setidaknya bisa memancing teman-teman untuk bisa hadir lebih awal. Kemudian saya juga sudah sempat buat pendekatan dengan teman-teman yang bisa diajak diskusi bagaimana kita bisa hadir lebih awal, begitu saja Pak. Oke, baik Pak Bambang. Jadi itu aksi yang Pak Bambang buat ya, aksi yang Pak Bambang sudah buat. Nah, kira-kira sejauh mana perkembangan dari aksi atau solusi yang Pak Bambang sudah buat seperti itu? Apakah sudah ada kemajuan atau Sejauh masih ini, sejauh ini saya lihat sudah ada dua orang guru. Satunya memang guru senior. Dia sudah mulai sadar juga, betul juga Noy, dia bilang gitu. Saya juga nih rasa bahwa saya sudah sering terlambat nih, saya harus ada berubah juga. Satu juga teman guru perempuan tapi tinggal Larantuka, tapi saya salut dengan dia itu. Jam 7.00 dia sudah ada di sekolah. Awal-awalnya dia bilang, berat, tapi setelah dia coba itu memang saya ternyata bisa, jadi saya sekarang agak bersemangat, dia bilang gitu. ya. Luar biasa sekali ya semangat ibu dengan teman yang satunya tadi. Lalu sebelum Pak Bambang melakukan atau mengambil tindakan atau membuat aksi seperti itu, apakah Pak Bambang sudah membangun kerjasama dengan kepala sekolah? Karena kepala sekolah itu kan dia merupakan manajer di sekolah, jadi semua masalah itu kan harus berdasarkan pengetahuan dia. Apakah Pak Bambang sudah bangun komunikasi dengan kepala sekolah? Itu juga belum sempat saya buat juga, cuma saya agak khawatir juga. Cuma kadang-kala beliau juga sering datang terlambat, takut mungkin beliau merasa tersinggung kah, kita mungkin kayak macam lempar tembok kena tiang begitu ke Pak Guru. Jadi seperti itu. Cuman kemarin saya sempat waktu penyusunan rencana belanja sekolah itu sempat saya usulkan pengadaan alat absen sidik jari itu kan. Oh iya. Oh iya, itu Pak Bambang. Merupakan yang istilahnya daftar hadir secara digital itu juga sangat membantu sehingga guru-guru itu lebih memperhatikan kedisiplinan lagi, karena kalau kita
uh, terlambat ke sekolah, maka sidik jari itu kan tidak bisa terekam. Berarti itu salah satu solusi yang Ama buat. Itu sudah sangat bagus. Semoga dengan solusi itu Ama membangun kerjasama terhadap kepala sekolah sehingga bisa disosialisasikan bersama guru-guru yang lain sehingga bisa terlaksana di sekolah. Seperti itu, Pak. Saya terima kasih Pak atas penguatannya itu Pak. Iya Pak. Kemudian Pak, mungkin sebelum kita masuk kelas, saya sampaikan sedikit, jika ingin sukses di suatu lembaga, maka kita membangun kolaborasi yang baik. Nah, di situ yang pertama kita harus perhatikan itu bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana kita membaca perasaan orang, sehingga apa yang kita sudah harapkan itu dapat tercapai. Mungkin hanya ini saja teman, mungkin kurang lebih nanti ada kemajuan atau bagaimana Pak Bambang bisa informasikan di saya, sehingga kalau hal baik itu kan bisa menjadi pembelajaran buat saya juga supaya saya lakukan di kelas sekolah saya. Terima kasih. Berarti nanti itu Pak saya harus buat pendekatan dengan sekolah ya. Iya Pak, itu. Dan harapan semoga coaching kita pada siang hari ini itu dapat bermanfaat untuk sekolah Pak Bambang. Mungkin hanya ini saja, Ama. Makasih ya, Mas. Kita masuk dulu ya. Baik. Makasih itu, Pak. Pepe sudah panggil itu. Iya. Makasih ya, Ma ya. Oke, Ama. Sampai jumpa di Rukol. Oke. Ama baik, terus. Baik, terima kasih teman-teman dan Isa. Tadi Pak Herman sebagai coach, saya sebagai coach. Sekarang kami gantian, saya sebagai coach, Pak Hermannya sebagai coach. Suasananya ini saya sebagai kepala sekolah, Pak Herman sebagai guru kelas. Jadi saya mengajak Pak Herman untuk duduk ngobrol-ngobrol santai di teras sekolah. Kemudian menanyakan bagaimana kondisi kegiatan KBM di kelasnya. Kita bisa mulai ya Pak Herman? Siap Pak. Oke. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Pak Kepala. Oh iya, saya lihat nih lagi duduk-duduk santai, semangat ya. Santai Pak, iya, tetapi saya juga ada masalah sedikit ini Pak. Oh iya, masalah apa nih Pak? Ini Pak, saya ini mau sampaikan saya punya masalah yang saya hadapi di kelas ini, tapi saya bingung kepada siapa saya harus sampaikan. Seperti itu Pak, kebetulan Pak Kepala ada datang, jadi pas saya sampaikan di Pak Kepala saja. Oh, gitu ya, kira-kira masalah apa nih Pak? Begini Pak, terkait pembelajaran di kelas ini, terkait pembelajaran di kelas ini Pak, ada satu siswa ini, setiap kali saya memberikan pekerjaan rumah itu tuh, dia selalu saja tidak mengumpulkan pekerjaannya itu. Seperti itu Pak, itu masalahnya. Sekarang saya mau supaya Pak Kepala bisa berikan solusi yang baik sehingga saya bisa mengatasi masalah ini di kelas saya. Oh begitu ya, siswa malas mengerjakan tugas. Kira-kira apa penyebabnya kalau yang sejauh pengamatan Pak Herman kok siswa bisa malas mengerjakan tugas? Oh ini Pak, setelah saya telusuri Pak, setelah saya telusuri itu ternyata latar belakang itu dari keluarganya. Bapak mamanya semua merantau. Dia tinggal dengan neneknya sendiri di rumah. Itu yang saya telusuri dari ini istilahnya dari orang-orang yang ada di lingkungan itu. Oh gitu ya. Terkait kondisi siswa ini kira-kira apa sudah pernah buat tindakan motivasi dia kah atau seperti apa, pernah tidak? Iya Pak, saya dengan dia ini kami sudah buat kesepakatan kelas, sudah buat keyakinan kelas.
salah satu langkah yang sudah kami sepakati bersama bahwa jam istirahat itu dia harus selesaikan pekerjaan yang dia tidak kerjakan itu, seperti itu. Kira-kira hasilnya tidak ada perubahan dalam diri siswa, mungkin sudah mulai bisa kumpul tugas atau seperti apa? Setelah kami dua sepakat terkait mengerjakan tugas di jam istirahat itu, anak ini memang dia kerja. Setelah itu kesimpulan saya bahwa anak ini dia bisa bekerja kalau ada bimbingan, ada perhatian khusus dari orang tuanya. Kemudian Pak, saya tambahkan sedikit bahwa akhirnya saya ini memanggil orang tuanya yang mewakili orang tua kandungnya. Karena neneknya itu dia tidak bisa berjalan ke sekolah, maka saya panggil bapak kecil yang ada di samping rumahnya itu. Jadi saya mohon bagaimana untuk mendampingi anak tersebut terkait masalah belajarnya ini. Tapi hasil dari panggilan orang tua itu ada tidak perubahan pada diri anak? Mungkin dia sudah mulai rajin kumpul tugas minimal 1-2 kali begitu. Ada tidak perubahannya? Begini Pak, perubahannya memang ada. Perubahannya memang ada kalau diawasi. Kalau anak ini tidak diawasi, dia itu bebas bermain HP. Seperti itu. Kemudian dari masalah itu, kami dua membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bahwa hidup kita ini tidak bergantung hanya kepada orang lain saja. Harus kesadaran dalam diri kita. Jika Anda mau berhasil untuk masa depan Anda, maka kesadaran yang pertama muncul itu harus dalam diri, bukan pengawasan orang lain. Maka puji Tuhan dia juga akhirnya berubah. Apakah Pak rasa jenuh tidak dengan kondisi siswa yang seperti ini nih Pak? Jenuh tidak berhadapan dengan dia ini? Sebelumnya itu Pak Kepala, saya ini rasa bagaimana ya, saya mau angkat tangan saja. Saya bilang, aduh anak ini nih, saya tidak bisa lagi over ke SLB saja. Saya bilang begitu. Teman saya juga ada ini tuh ibu SLB namanya Ibu Kris. Itu saya bilang, bisa saya konsultasi dengan Ibu Kris supaya saya offer dia di sana saja. Tetapi itu awalnya saja Pak. Setelah bangun komunikasi, kami dua buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, akhirnya ada titik terangnya. Maka sekarang ini sudah ada perubahan sedikit Pak. Pak, kira-kira Pak yakin tidak bisa merubah anak ini perlahan-lahan ke sana? Saya yakin Pak. Saya yakin karena apalagi sekarang ini kan saya sebagai seorang calon guru penggerak. Jadi saya yakin Pak sudah mendukung saya, teman-teman di sekolah juga sudah mendukung saya terkait saya punya praktek baik selama ini, maka masalah inilah yang akan menjadi tanggung jawab saya, menjadi PR saya. Saya akan selesaikan semua persoalannya sehingga pembelajarannya dapat ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin itu Pak. Kalau presentasi perubahannya itu sejauh mana kira-kira nanti kalau anak ini setelah pendampingan dari Pak? Sejauh ini anak ini sudah meningkat 10%. Sudah meningkat. Gitu ya. Saya mengharapkan supaya 100% itu anak ini seperti teman-teman yang lainnya. Memang kita semua tidak sempurna, siswa yang lain tidak sempurna, tapi paling kurang dia bisa mengerjakan tugas sehingga paginya itu dia sudah bisa mengumpulkan setiap kali gurunya itu memberikan kesempatan untuk kumpul pekerjaan. Seperti itu, Pak. Gitu. Kira-kira ada tidak tindakan-tindakan lain atau rencana-rencana lain yang Pak ingin lakukan untuk semakin memperkuat usaha Pak itu selain dari membuat keyakinan kelas? Kira-kira ada hal-hal lain yang mungkin Pak bisa lakukan atau siapa yang bisa Pak ajak terlibat selain dari orang tuanya dalam memotivasi siswanya seperti apa? Oh iya, namanya kalau kita mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini banyak hal Pak. Saya banyak cara yang kita pakai. Saya mengunjungi ke rumahnya Pak. Saya berpikir bahwa sekarang ini saya harus atur jadwal khusus supaya bisa mengunjungi rumahnya secara rutin. Tetapi bukan tiap hari, ada jadwalnya. Kemudian saya harus membangun komunikasi dengan orang tuanya yang mewakili orang tua kandung itu
itu juga harus rutin juga, sehingga perkembangan anak ini sedikit demi sedikit itu dia bisa mengalami kemajuan seperti itu. Kemudian yang berikut, anak ini kan keluarganya kurang mampu istilahnya. Jadi sebagai istilahnya perangsang buat dia dibebaskan dari uang komite. Dia dibebaskan dari uang komite sehingga dia tidak rasa beban, sehingga setiap kali kita meminta uang komite itu dia tidak beban, akhirnya dia tidak ke sekolah. Jadi hal itu untuk sementara yang saya pikirkan, Pak. Saya kan selama ini kan kita membebaskan uang komite kepada siswa yang tidak mampu. Jadi saya sarankan, saya mohon minta bantuan Pak supaya bisa sampaikan kepada bendahara komite, bisa bebaskan anak ini dari tagihan uang komite. Mungkin hanya ini saja. Oke, baik, terima kasih. Setelah saya amati dari masalah yang Pak sampaikan tadi, Pak juga bisa memberikan ide-ide bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Luar biasa sekali, Pak ya. Ya, kira-kira selain dari orang tua dengan permintaan bendahara tadi juga dibebaskan dari komite, ya mungkin nanti saya akan konsultasikan juga dengan ketua komitenya ya. Nanti saya bicarakan dengan ketua komite terkait masalah apa dibebaskan uang komite tadi. Iya, Pak. Di kelas-kelas lain ada tidak yang selain dari dia ini, Pak? Tidak ada ya? Iya, tidak ada, Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Telah mempercayakan saya atau mau bercerita tentang saya, tentang kondisi di sekolahnya Pak. Jangan sungkan-sungkan Pak, jadi kalau ada masalah datang cerita saja, tidak ada masalah. Artinya masalah di sekolah ini adalah puncak dari penanggung jawabnya adalah saya. Jadi kalau Pak mereka juga mendiamkan, nah jadi kami juga tidak tahu masalahnya. Kami berhadapan dengan siswa adalah Pak sendiri. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Kepala. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya, saya ke ruangan dulu Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Pak Kepala. Baik, terima kasih Bang Izzat, teman-teman. Nah, itu tadi praktek coaching kami. Banyak maaf salah kata, mohon masukan dan perbaikan. Terima kasih.